menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selamanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat kita berdiri, duduk, bahkan berbaring. Pada satu majelis saja, sahabat menemukan Rasul membaca istighfar 100 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Keenam, orang yang menyayangi orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebahagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan surga. Salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suami, dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk salat tahajud di malam hari tidak diterima salatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya. Coba kita renungkan bersama tentang tanda-tanda yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Jangan pernah menyerah orang lain tentang kebaikan agar dalam hidup ini pastinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Insyaallah bila kita sudah dekat dengan Allah, hidup ini sudah terasa damai dan tenang. Amin. Dan demikianlah video singkat ini mengenai 6 tanda Allah Subhanahu wa taala menerima salatmu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.